minggu lalu kita udah membicarakan torsi dan juga teori-teorinya gitu ya. Jadi sekali lagi kenapa ada teori penulangan torsi yang udah ada sekarang ini, gimana ceritanya, itu selalu ada logical thinking-nya ya dari awal gitu. Jadi kita cobain dulu ngeliatin suatu penampang beton gitu, lalu kita kasih torsi. Nah, kira-kira pola keruntuhan seperti apa, pola crack seperti apa, sehingga sebaiknya mendesain tulangan untuk menahan torsi itu seperti apa. Jadi logikanya seperti itu gitu. Makanya ada mekanisme mendesain tulangan torsi yang seperti ada saat ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi secara teori udah dijelaskan di minggu lalu gitu, sehingga minggu ini adalah contoh penggunaannya. Jadi ada contohnya. Jadi untuk teori silakan nanti direview ulang materi minggu lalu gitu ya. Lalu saat ini kita masuk ke contoh penggunaan. Elliot Baga, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Contoh equilibrium torsion. Balok cantilever menahan berat sendiri dan beban terpusat seperti pada gambar berikut. Panjang balok 1,5 meter dan beban terpusat berada pada 150 mm dari ujung bebas dan 150 meter dari sumbu vertikal balok. Beban mati terpusat PSDL sama dengan 85 kN dan beban hidup terpusat PLL sama dengan 85 kN. Dimensi balok B sama dengan 350 mm, D sama dengan 535 mm, dan H sama dengan 600 mm. Mutu beton FC prime sama dengan 20 MPa, mutu baja F-field sama dengan FBT sama dengan 420 MPa, dan faktor reduksi kekuatan P sama dengan 0,75. Desain tulangan terhadap membentur, geser, dan torsi. Oke, terima kasih. Jadi ini ada contoh gitu ya, lalu udah dikasih tahu nih kalau ini adalah kasus equilibrium gitu. Jadi sekali lagi ada dua ya torsi. Jadi ini di review lagi minggu lalu ada dua jenis torsi, di mana yang compatibility gitu ya, kompatibilitas gitu, itu boleh didiskon. Tetapi kalau kondisinya adalah torsi keseimbangan, equilibrium, itu nggak boleh didiskon. Jadi kita menghadapi langsung EU-nya, nggak ada diskon. Tapi kalau yang compatibility boleh adanya reduksi gitu ya. Jadi boleh didiskon. Oke, jadi sekali lagi apa itu compatibility sama equilibrium? Ini ilustrasinya ya. Jadi ketika redistribusi gaya itu bisa terjadi, itu baru boleh didiskon. Tetapi ketika tidak bisa ada redistribusi gaya, tidak memungkinkan untuk adanya redistribusi gaya, itu harus full gitu ya. Sekali lagi ini kayak gini, ini ada redistribusi gaya di sini ya, sehingga ini terjadi gitu. Tetapi kalau ini tidak ada kemungkinan redistribusi gaya yang sama sekali nggak bisa, karena dia satu-satunya elemen yang nahan torsi gitu. Jadi dialah equilibrium torsion gitu ya. Nah, ini contohnya adalah equilibrium torsion. Nah, sekali lagi kalau ada soal kita pahami gitu ya, kenapa intinya soal itu apa aja gitu ya. Oke, jadi ada balok cantilever, lalu menahan berat sendiri, dan juga ada beban terpusat gitu ya. Lalu gambarnya seperti ini. Oke, jadi ini ada beban terpusatnya di sini gitu. Jadi beamnya lurus, terus tiba-tiba ada seperti cantilever kecil. Jadi ini sebenarnya beamnya pun cantilever ya. Lalu di sini ada cantilever lagi 150 mili gitu. Lalu panjang baloknya 1,5. Jadi dari finalis 1,5 ya.
Lalu habis itu beban terpusat berjarak 150 dari ujung tadi ya. Lalu beban mati terpusatnya 85, beban hidup terpusat 85. Oke. Terus habis itu dimensi baloknya udah dikasih tahu ini ya. Jadi kalau belum, misalkan kalian harus ngedesain dari awal, sekali lagi bukalah, kalian prelim aja, bukalah tabel tinggi balok minimum gitu ya. Lalu kalian desain. Lalu ya ini diketahui, jadi udah ada ukurannya, terus FC prime sekian, F yield sekian gitu ya. Terus digunakan faktor reduksi kekuatan 0,75. Sekali lagi ini 0,75 ini untuk torsi ya gitu. Kalau untuk lentur beda lagi, geser beda lagi gitu. Udah sekarang udah tahu masalahnya, baru kita masuk. Daryl bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Beban terpusat terfaktor atau PU adalah 1,2 dikali 85 ditambah 1,6 kali 85 sama dengan 238 kN. Berat sendiri terfaktor terbagi menjadi beban merata yaitu WU ya 1,2 dikali 0,35 dikali 0,6 kali 24 sama dengan 6,05 kN per meter. Lalu beban terpusat atau PSW yaitu 1,2 dikali 0,35 dikali 0,6 dikali 24 dikali 0,15 sama dengan 0,907 kN. Momen terfaktor atau MU sama dengan setengah dikali 0,05 kali 1,5 pangkat 2 ditambah dalam kurung 238 ditambah 0,907 lalu dikali 1,35 sama dengan 329,3 kN. Luas tulangan lentur yang diperlukan atau AS adalah MU per VFYJD sama dengan 329,3 dikali 10 pangkat 6 per 0,9 dikali 420 kali 0,875 kali 535 sama dengan 1861 mm kuadrat. Sesuai persyaratan, PMN lebih besar dari MU. Periksa sesuai dengan prosedur desain tulangan lentur. Oke, terima kasih. Nah, ini yang dibahas sama Daryl ini yang pertama adalah pembebanan. Yang kedua tentang momen gitu ya. Jadi yang jelas yang pertama kita identifikasi dulu nih. Kita kan tahu ya bentuknya sekarang kayak gini nih. Nah, kita tahu strukturnya adalah yang ini ya. Jadi ada suatu beam ke sini gitu, lalu ada lagi beam ke sini gitu. Nah, kalian mau desain yang warna biru ini kan gitu. Nah, jadi bagaimana beban-bebannya gitu. Jadi jadiin aja beban ke warna biru gitu. Yang jelas si gaya terpusat ini bekerja di sini. Ya, ini statika ya. Nah, untuk membebani si biru, geser si hijau ini ke sini gitu kan. Geser ke sini, jadilah dia PU nanti. Jangan lupa ini kan udah difaktorin ya. Terus habis itu si biru punya beban berat sendirinya si biru. Jadi ada juga yang gini. Jadi ada beban merata gitu kan ya. Lalu ada juga beban si merah yang kecil. Merah yang kecil itu berapakah beratnya? Jangan lupa ditambahin gitu ya. Jadi si merah itu ya kalian hitung aja sih. Ini kan merahnya ada dimensinya ya. Tinggal apa tadi gama beton dikalikan ukurannya gitu. Nanti yang jadi beban terpusatnya, maksudnya berat si merahnya ini loh jadi beban terpusat gitu kan. Itu juga apa namanya digeser ke biar dapat gaya dalam si biru gitu. Jadi in the end struktur kalian kayak gini dua dimensinya, ada PU di sini, lalu jangan lupa ada beratnya si cantilever kecil gitu ya. P apa nih? PSW tadi ya.
Terus jangan lupa ada beban merata juga. Nah, jadi ya strukturnya kayak gini gitu kan. Nah, habis kayak gini terus statika aja. Nah, jadi bebannya kayak gitu ya. Ya, ini perletakan ya, gitu. Nah, jadi inilah sih struktur apa yang akan ditulangin gitu. Nah, setelah kayak gini, ya ini apa tadi seperti yang udah dijelasin sama Daryl itu, ini difaktorin dulu jangan lupa, terus habis itu ini hitung beban meratanya buat si baloknya itu sendiri, lalu ini beratnya si cantilever kecil gitu. Nah, sehingga statikanya ini itu menghasilkan momen yang seperti ini gitu. Jadi ini cuma statika ya, cuma statika. Nah, sehingga AS perlu tinggal buka slide tulangan lentur. Ternyata dibutuhkan tulangan sekian. Gitu. Terus ya udah ini AS perlu lentur ya, AS perlu lentur. Slide lentur gitu. Gitu. Kalau ada tanya, nanya aja ya. Gary Darian bisa tolong bacain? Gary tadi katanya lagi ke toilet, Bu. Michelle Patricia bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Besarnya momen torsi yang terjadi TU sama dengan dalam kurung 238 tambah 0,907 dikali 0,15 sama dengan 35,8 kilonewton meter. Periksa TTH sama dengan V dikali lambda dikali akar FC prime per 12 dikali dalam kurung ACP kuadrat per Pro CP. ACP sama dengan 350 dikali 600 sama dengan 210.000 mm kuadrat. Pro CP sama dengan 2 dikali 350 tambah 600 sama dengan 1.900 mm. TH sama dengan V dikali lambda dikali akar FC prime per 12 dikali dalam kurung ACP kuadrat per PCP kemudian 0,75 dikali 1 akar 20 per 12 dikali dalam kurung 210.000 kuadrat per 1.900 sama dengan 6,49 kilonewton meter, lebih kecil dari TU. Maka diperlukan tulangan torsi. Jenis torsi keseimbangan karena diperlukan untuk keseimbangan. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang dijelasin sama Michelle itu masalah torsi gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah statika ketika kita geser si biru si hijau, ketika kita geser si hijau, si yang ini nih, hijau yang ini mau digeser ke sini, sama beratnya si merah ini ya, mau digeser ke sini, sehingga jadi kayak gini, kan ini ngegeser ya, itu harus nambah torsi gitu, karena ketika ngegeser, itu ada sebenarnya kan ada efek gaya tersebut dikali lengan, nah itu torsi gitu ya, jadi ada torsi nih di sini. Oke, jadi selain gaya merata ini ya, gaya merata apa namanya ungu, lalu gaya terpusat hijau sama gaya terpusat merah gitu. Si hijau sama merah itu menghasilkan torsi. Jadi ada si torsi warnanya apa ya? Ya oranye deh. Ya lah ya, ini ada si torsi juga ini T gitu ya. T.
DU lah gitu. Nah, jadi kita harus efeknya itu harus kita pertimbangkan juga gitu. Sama juga kayak kalau kalian statika, kalian misalkan ada kayak gini, lalu ada cantilever di sini, lalu ada beban di sini, kalian mau mindahin bebannya ini ke daerah sini, jangan lupa ada efek momen, karena beban tersebut dikalikan jaraknya menjadi momen, yaitu sama ya. Jadi kayak gitu. Jadi si hijau sama si merah itu mau digeser, terjadilah torsi gitu. Jadi keseimbangan aja gitu. Ada efek torsi yang harus dipertimbangkan. Nah, ya udah, jadi efek torsinya ya si beban terpusat dikalikan jaraknya ya ke balok kita gitu, sehingga torsinya adalah 35,8 kN. Lalu kita buka lagi teorinya, bila torsi yang terjadi kurang dari torsi threshold, boleh nggak usah nambahin tulangan torsi gitu. Nah, ternyata torsi threshold itu adalah 6,49 kN, sehingga torsi yang terjadi itu lebih besar ya daripada torsi threshold, sehingga kita memerlukan tulangan torsi. Gitu. Jadi kalau torsi kita cuma kecil, misalkan ternyata 1 kN gitu, di bawah torsi threshold gitu ya, ya udah kita nggak perlu nambah nih tulangan torsi. Tapi ternyata torsinya besar juga ya, 35,8 kN. Lebih dari threshold, dari peraturan kalau lebih dari threshold harus kita beri tulangan torsi. Lalu torsinya adalah torsi keseimbangan gitu ya. Jadi sekali lagi kalau torsi keseimbangan nggak bisa didiskon, tetapi kalau torsi kompatibilitas boleh gitu. Ya, karena dia keseimbangan nggak boleh didiskon, ya udah ini yang harus kita lawan gitu ya, nggak ada diskon gitu. Dengan Justin, bisa mau bacain? Periksa ukuran penampang apakah cukup untuk menahan torsi. Untuk menampang solid dipergunakan persamaan 631. Akar VU per BWD kuadrat plus TU PH per 1,7 A kuadrat 0H lebih kecil sama dengan Pi dalam kurung VC per BWD plus 2/3 akar FC prime. Pi sama dengan 0,75, VC sama dengan 1/6 akar VC prime BWD. Asumsi selimut beton 40 mm dan tulangan sengkang diameter 13 mm. A0H sama dengan 600 dikurang 2 dikali 40 dikurang 13 kali 350 dikurang 2 dikali 40 dikurang 13 sama dengan 507 dikali 257 sama dengan 130 299 mm kuadrat. PH sama dengan 2 dikali 507 ditambah 257 sama dengan 1528 mm. Ya, oke, terima kasih Rian. Jadi yang dijelasin sama Rian Justin ini adalah apakah ukuran yang udah diperkirakan di awal, yaitu 350 sama 535, ya sama 600, ya berarti 350 kali 600 lah ya, dengan efektif 535 gitu, itu udah cukup secara luasan. Karena sekali lagi, kalau kita kekecilan ukuran kolomnya, ukuran baloknya, itu kita akan membutuhkan tulangan melebihi VS maksimum. Ketika memasang tulangan sampai lebih dari VS maksimum, itu berarti tidak disarankan. Jadi kalau kita kebanyakan tulangan, itu performa dari balok kita itu menjadi buruk gitu. Jadi sebaiknya diperbesar penampangnya, karena yaitu tadi ya kalau kebanyakan tulangannya malah jadi
jelek performanya. Jadi sebaiknya digedein aja ukuran penambangnya. Sehingga tulangan yang kita pasang itu tidak melebihi VS maksimum. Nah ini apalagi VS maksimum, buka lagi ya, itu bagian penulangan geser, apa itu VS maksimum. Jadi intinya adalah kita nggak boleh melewati VS maksimum. VS perlunya nggak boleh melewati VS maksimum, sehingga ya kalau melewati diperbesar gitu ya penambangnya. Nah jadi pengecekan ketika balok itu ada torsinya dan ada gesernya, ini aja persamaan yang ini. Nah, terus ternyata dari pengecekan ini, oh belum ya. Ya ini dihitung dulu, kita perlu A0H dulu. Jadi sekali lagi ACP adalah luasan dari Jadi kalau kita punya ukuran balok, PCP adalah perimeternya aja ya dijumlahin. Jadi keliling, perimeter itu keliling. Lalu ACP adalah luasan dari ya ini yang dilingkupi perimeternya. Jadi dia luasannya. Nah, tetapi kalau AOH itu adalah tulangan yang bukan tulangan, luasan yang berada yang dikekang oleh tulangan si transversal gitu. Makanya ini ya gambarnya. Nah ya, jadi luasan yang dilingkupin sama senggang tertutup aja gitu, itu adalah A0H. Makanya rumusnya ya kayak gitu, dikurangi 2 cover, dikurangi diameternya. Lalu yang satunya juga lebar sama panjangnya ya dikurangi 2 cover, dikurangi lagi diameter sengkangnya, sehingga ya A0 hanya ini gitu. Lalu ya udah kita cek ke rumus yang ini. William Nathanael, gampang bacanya. William Nathanael di mana? William Nathanael nggak ada. Gary Darian udah kembali? Sudah, Bu. Bisa minta tolong bacain? Maka akar dari VU per BWD kuadrat ditambah TU per Rho H per 1,7 A kuadrat OH dikuadratkan sama dengan akar 245,7 kali 10 pangkat 3 per 350 kali 535 dikuadratkan ditambah 35,8 dikali 1528 dibagi 1,7 kali 130.299 kuadrat dikuadratkan sama dengan akar 1,722 tambah 3,592 sama dengan 2,305 MPa. Theta kali VC per BWD tambah 2/3 akar FC aksen sama dengan 0,75 kali akar 20 per 6 tambah 2/3 akar 20 sama dengan 2,795 MPa. Karena 2,3005 MPa kurang dari 2,795 MPa, maka ukuran penambang memenuhi syarat. Ya, oke, terima kasih. Ini V ya, V. Oke, jadi dari perhitungan A0H ini, ya, dari perhitungan A0H ini sama pH masuk ke rumus ini ya, gitu. Lalu kita seperti yang udah dijelasin sama Gary tadi, itu sebelah kiri harus kurang dari sebelah kanan. Nah, ternyata sebelah kirinya 2,305 benar kurang dari sebelah kanan gitu ya, 2,795. Sehingga ukurannya itu
cukup lah, nggak perlu diperbesar. Kalau persamaan ini nggak terpenuhi, sebaiknya penampang diperbesar. Oke, ternyata nggak perlu diperbesar sehingga kita lanjut lagi. Teren bisa tolong bacain. Sharon, Bu. Ya. Oh, oke, Bu. Sengkang yang diperlukan untuk menahan geser, ketentuan yang harus dipenuhi. VU lebih kecil sama dengan V dikali VC ditambah VS. VC sama dengan 1/6 dikali akar FC dikali BW dikali D sama dengan 1/6 akar 20 dikali 350 dikali 535 sama dengan 139.568 Newton. FVS-nya sama dengan VU dibagi V dikurangi VC sama dengan 245,7 dikali 10 pangkat 3 dibagi 0,75 dikurangi 139.568 sama dengan 188,092 Newton. Berdasarkan SCI 11.9.9.1 SNI 2847 pasal 11.9.9.1 VS sama dengan AV dikali FYT dikali D dibagi S atau AV per S sama dengan VS per FYT dikali D. Maka AV dibagi S sama dengan 18,832 dibagi 420 dikali 535 sama dengan 0,837 mm kuadrat dibagi milimeter. Oke, terima kasih. Nah, yang dijelasin sama Sharon adalah kita masuk nih ke gesernya dulu gitu ya. Nah, sekali lagi ini juga bagian dari slide geser gitu ya. Nah, intinya adalah VU ini adalah beban geser yang kita lawan. Nah, si nominal itu ada kontribusi dari konkrit, yaitu VC, dan ada kontribusi dari tulangan, yaitu VS. Yang sekali lagi, tadi kita udah bahas ya, VC itu terbatas, karena fungsi dari ukuran, jadi ya betonnya makin luas, ya VC-nya kemampuan gesernya makin gede gitu ya. Sama VS itu punya nilai maksimum gitu, sehingga kalau penampang kita kecilan sebaiknya diperbesar gitu kan. Tapi tadi udah dijelaskan tadi kalau ternyata penampang cukup, ya udah deh kita lanjut gitu ya. Nah, pertama ini kita hitung gesernya. Oke, ternyata kemampuan beton dalam menahan geser adalah 139.568 Newton. Sehingga butuh VS berapa nih buat tulangan geser? Ya udah tinggal dikurangin aja ya dari si 139.568 ini. Si musuh kita jangan lupa dibagi V, yaitu diperbesar, berarti dibagi V itu. Lalu dikurangi sama VC yang tadi, dapatlah sekian. Nah, ya udah berarti segini nih nanti tulangan yang sengkang lah ya, sengkang yang kita perlukan buat menahan geser gitu ya. Nah, di slide geser itu sekali lagi rumusnya kayak gini nih. Tinggal kita coba pindah ruas ya biar dapat AV per S gitu. Ya udah jadinya ini setelah pindah ruas. Terus ternyata hasilnya sekian gitu. Nah, jadi ini di save nih, nomor 2 ya misalkan, ini di save. Yang bagian tulangan lentur, ini AS perlu, ini juga di save nomor 1. Nah, jadi yang nomor 1 ini adalah tulangan longitudinal akibat momen lentur. Yang nomor 2 adalah tulangan transversal akibat geser. Nah, sekali lagi kalau torsi itu boleh nambah longitudinal, boleh nambah
geser. Makanya kita catat dulu nih, akibat geser murni adalah ini, akibat lentur murni adalah 1 gitu. Jadi tulangan longitudinal akibat lentur murni 1, tulangan transversal akibat geser murni 2. Nah, ini kita catat. Soalnya bisa jadi nanti in the end itu tulangan longitudinalnya bukan nomor 1 karena ada tambahan si torsi gitu ya. Jadi belum final ini juga nomor 2 belum final karena bisa jadi sengkang itu kita tambahin karena harus nahan torsi. Oke, jadi nomor 2 di save, nomor 1 di save gitu ya. Terus kita lanjutin. Nicholas Chandra, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Oke. Sengkang yang diperlukan untuk menahan torsi. Ketentuan yang harus dipenuhi itu T ultimate kurang dari V torsi nominalnya, maka Tn sama dengan Tu dibagi V sama dengan 35,8 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,75 sama dengan 47,7 kali 10 pangkat 6 Newton millimeter. Berdasarkan ACI Sec 11536 SNI 2847 pasal 11.5.3.6, Tn sama dengan 2A0 dikali AT kali FYT dibagi S kali kotangan theta atau AT per S sama dengan Tn dibagi 2A0 FYT kotangan theta. A0 sama dengan 0,85 A0H sama dengan 0,85 dikali 130.299 sama dengan 110.754 mm kuadrat. Maka AT dibagi S sama dengan 47,7 kali 10 4 6 dibagi 2 kali 110.754 dikali 420 sama dengan 0,513 mm kuadrat per milimeter. Ya, oke, terima kasih Nicholas Chandra. Jadi setelah kita ngecek lentur murni gini ya, lentur murni, tulangan longitudinal. Ini sekali lagi V-nya beda-beda ya, kalau lentur 0,9 gitu. Nah, lalu kita save jadi nomor 1, ini adalah tulangan longitudinal tapi belum final karena akibat lentur murni aja. Lalu akibat geser murni aja, tulangan transversalnya ini adalah nomor 2, jadi tulangan transversalnya ini juga belum final. Nah, ini kita lihat lagi V-nya 0,75 ya, jadi beda-beda ya sekali lagi V untuk lentur, geser, dan juga torsi. Kebetulan geser sama torsi sama ya 0,75. Nah, jadilah dia nomor 2, dan ini belum final karena sekali lagi torsi itu bisa nambah tulangan longitudinal, bisa nambah yang ke sini nih, torsi itu bisa nambah dalam bentuk AL ke sini. Lalu torsi yang juga bisa nambah ke tulangan transversal, namanya AT. Nambahin buat nomor 2 gitu. Jadi kenapa nomor 1 ini belum final, dicatat dulu jadi nomor 1, yaitu dia adalah tulangan longitudinal. Lalu nomor 2 ini dia adalah tulangan transversal tapi belum final karena bisa jadi ketambahan torsi namanya AT gitu kan. Nah, lalu tadi udah di ini untuk yang tulangan transversal akibat torsi tadi dijelasin sama Nicholas Chandra tadi. Jadi ini adalah kebutuhan kita yang 35 tadi ya. Jangan lupa ya udah kita cari tahanannya gitu ya. Jangan lupa dibagi V. Dibagi V berarti membesar. Jadilah dia 47, lebih gede dikit gitu kan. Nah, lalu jadi ini yang harus kita lawan nih 47 gitu. Sedangkan kapasitas tulangan kontribusi tulangan transversal gitu ya untuk nahan torsi itu rumusnya ini. Jadi harus berapa nih gitu kan ya, pindah ruas ya dalam AT per S. Kenapa dalam AT per S biar bisa nanti ditambahin sama AV per S gitu. Ya udah pindah ruas jadilah dia rumusnya ini. Sehingga ya ini jangan lupa A0 adalah 0,85 kalinya A0H yang tadi. Sehingga AT per S-nya adalah ini gitu. Jadilah dia nomor 3 misalkan. Disimpan ya, angkanya simpan jadi nomor 3. Nanti nomor 3 ini bakal dijumlahin sama nomor 2. Karena sesama tulangan transversal gitu.
Ya, ini proses namainnya. Ya, Salsabila bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Jumlahkan luas tulangan, sengkang, geser, dan torsi. Tentukan diameter tulangan sengkang yang dipakai. AV tambah 1 per S sama dengan AV per S ditambah 2A AL per S sama dengan 0,837 ditambah 2 dikali 0,513 sama dengan 1,863 mm kuadrat per milimeter. Luas minimum tulangan sengkang tertutup sesuai ketentuan ACI 11.5.5.2 SNI 2847 pasal 11.5.5.2. AV ditambah 2AT sama dengan 0,062 akar FC aksen dikali BWS per FYT harus lebih besar daripada 0,35 BWS per FYT. AV per S ditambah 2AT per S sama dengan 0,062 dikali akar FC aksen dikali BW per FYT sama dengan 0,062 akar 20 dikali 350 per 420 sama dengan 0,231 mm kuadrat per milimeter. 0,35 dikali BW per FYT sama dengan 0,35 dikali 350 per 420 sama dengan 0,291 mm kuadrat per milimeter. Luas tulangan sengkang yang diperlukan lebih besar daripada luas tulangan minimum sengkang. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi luas tulangan transversal yang udah dijelasin sama Nicholas Chandra tadi ya, ini yang nomor 2 ini bakal ditambahin sama tadi saya pengen ya pokoknya jadi ini nomor 2 ini adalah tulangan transversal, lalu nomor 3 ini juga adalah tulangan transversal. Nah, akhirnya ditambahin sama Thalia tadi ya, jadi karena kita mau dapat nih sengkang itu, jadi di akhir saya harus pasang berapa ya gitu. Jadi kita jumlahin ya. Jadi ini akibat murni geser tadi, sama ini akibat torsi gitu. Dua-duanya adalah si sengkang itu gitu ya. Jadi mau nggak mau kita nanti mau dapat ini nih. Jadi butuh diameter berapa dan jaraknya berapa dan seterusnya gitu. Nah, ternyata segini ya, ternyata hasil penjumlahannya 1863 mm persegi per milimeter. Dan ada yang namanya tulangan minimum, luas minimum gitu ya, antara ini sama ini. Nah, ternyata tadi Thalia dapat 0,231 mm persegi per milimeter yang buat yang ini ya, lalu yang buat yang sebelah kanan 0,291 mm persegi per milimeter. Nah, ternyata kan tadi ya ini butuhnya sekian, lebih dari luas tulangan minimum. Jadi ya udah deh, ini yang kita bakal pasang gitu. Menjadi tulangan transversal total gitu. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya. Nathaniel Calvin bisa mau baca? Bisa, Bu. Pakai tulangan D13 dua kaki. AV plus T sama dengan 265 mm kuadrat. Maka spasi tulangan sengkang yang diperlukan S sama dengan 142 mm. Maksimum spasi sesuai dengan ACI Section 11.5.6.1 SNI 2847 pasal 11.5.6.1 kurang dari pH per 8 sama dengan 1528 per 8 sama dengan 191 mm atau 300 mm. Maka dipergunakan tulangan sengkang D13 sampai 125. Desain tulangan longitudinal untuk torsi, luas tulangan longitudinal yang diperlukan. AL sama dengan AT per S kali PH dikali FYT per FY dikali kotangan
kuadrat theta sama dengan 0,513 kali 128 kali 420 per 420 kurangan kuadrat 45 derajat sama dengan 784 mm kuadrat. Tulangan longitudinal minimum AL min sama dengan 5 akar FC prime per 12 FY, ACP min AT per S PH dikali FYT per FY. Oke, terima kasih Nathaniel Calvin. Nah, jadi sekali lagi ini saya ulangi lagi ya. Jadi ini adalah tulangan longitudinal akibat lentur murni. Sedangkan jangan lupa lagi yang namanya torsi, nanti tulangan longitudinal tuh ada nambah nih di sini. Dan tadi udah dijelasin sama Nathaniel Calvin. Nah, jadi nanti nilai ini akan ditambahkan dengan AL gitu kan ya. Nah, lalu tulangan transversal murni akibat geser adalah ini gitu. Lalu akan ditambahkan dengan tulangan transversal akibat torsi, yaitu ini gitu. Nah, lalu tadi udah difiksasi tadi sama Nathaniel Calvin gitu, kalau tulangan in the end itu kita akan pasang sengkang diameter 13 ini sejarak 125. Dia itu udah penjumlahan nomor 3 ini sama nomor 2 ini. Jadi total tulangan transversal untuk nahan geser sama torsi gitu udah dikunci gitu sama Nathaniel Calvin. Jadinya pakai D13 2 kaki. Ya, D13 2 kaki tuh kira-kira segini nih gitu ya. Nah, lalu kira-kira butuh spasi segini nih kalau pakai D13 2 kaki luasannya segini gitu ya. Sedangkan kita perlunya kan ini ya, ini kan kita tadi perlunya ini yang dijelasin sama Talia tadi. Nah, ternyata butuh kira-kira spasi 142 gitu kan ya. Terus jangan lupa ada namanya maksimum spasi. Jadi si spasi 142 ini harus dicek juga terhadap maksimum spasi. Nah, dari itu cari yang spasinya paling minimum gitu. Nah, ternyata ya si 142 spasi paling minimum ya. Nah, terus karena sangat tidak lazim kita minta tukang untuk spasi 142 itu sangat nggak lazim ya. Jadi kalian kalau desain spasi per 25 ya, per 25. Jadi 142 turunnya kan jadi 125 gitu. Nanti kalau mau dirapetin lagi 100 gitu ya. Jadi sangat jarang nih kalian ngeluarin gambar detailing proyek gitu, gambar balok gitu lalu minta spasi 142. Nah, itu sangat tidak lazim sehingga yang dipasang tadi Nathaniel Calvin masangnya D13 125. Ya udah deh, ini adalah tulangan transversal fix kita, di mana tulangan D13 125 ini sudah menahan akibat geser murni sengkangnya ini ya, dan sudah bisa menahan akibat torsi gitu. Jadi sengkangnya ini udah nahan geser dan juga nahan torsi gitu. Ya udah deh, udah fix tulangan transversalnya udah fix. Sekarang gimana dengan tulangan longitudinal? Nah, tulangan longitudinal ini tadi yang nomor 1 ini ya. Ini 1861 adalah kebutuhan lentur murni. Jangan lupa tambahin kebutuhan torsi gitu, namanya AL. Nah, tadi Nathaniel Calvin tadi udah ngitung-ngitung sedikit. Jadi nah, di sini ya akibat torsinya kita tadi gitu, itu kita harus nambah berapa nih AL-nya? Oh, kita ternyata harus nambah 784 gitu. Nah, jangan lupa 784 ini ada minimumnya. Minimumnya adalah sekian. Gitu. Sehingga nanti dari 784 sama AL minimum cari yang paling maksimum ya gitu. Karena dia minimumnya sekian, berarti kan diambilnya yang maksimum kalau ternyata ini lebih besar.
Jati Iman bisa tolong bacain. Bisa Bu. Nilai AT per S sama dengan 0,513 mm persegi per milimeter dan dipergunakan D13 sampai 125 dengan luas tulangan AV plus T sama dengan 265 mm persegi. Karena AT adalah luas tulang satu kaki, maka AT per S sama dengan 132 per 125 sama dengan 1,032 mm persegi per milimeter. Min sama dengan 5 akar 20 dibagi 12 kali 420 dikali 210.000 dikurangi dalam kurung 1,032 dikali 1528 dikali 420 per 420 sama dengan minus 645 mm persegi. AL lebih besar dari AL min. Berdasarkan ketentuan ACI section 11.5.6.2 SNI 2847 pasal 11.5.6.2 spasi maksimum 300 mm, maka diperlukan 6 tulangan. Diameter minimum tulangan longitudinal 0,042 kali spasi sengkang. Kemudian 0,042 dikali 125 sama dengan 5,25 mm. Dipakai 4D13. AS sama dengan 4 dikali 132,7 sama dengan 531 mm persegi. Di bagian tengah bawah balok. Oke, terima kasih. Jadi tadi ya AL-nya adalah 784, lalu kita cek dulu AL minimumnya gitu. Ternyata AL minimumnya ini ya malah 645 gitu ya. Jadi ya udah deh kita pakai AL yang diperlukan si 784 gitu ya. Masih oke, lebih dari minimum, kita lanjut lagi gitu. Ada spasi maksimum, yaitu 300 mm. Nah, maka diperlukan 6 tulangan. Lalu, ada juga diameter minimum tulang longitudinal gitu. Jadi kan kita kalau tulang transversal udah dikunci ya, diameternya 13, spasinya 125 gitu ya. Nah, bagaimana dengan tulangan longitudinal? Sekali lagi, akibat lentur murni adalah 1861 ini gitu, nanti akan kita tambahin sama AL gitu. Nah, tapi ada persyaratan lagi ini ya, diameter minimumnya diatur, lalu spasi maksimumnya diatur. Sebenarnya spasi maksimum tulangan ini tuh maksudnya gimana masang ininya, jadi spasi tulangan longitudinal pun nggak boleh kerapetan gitu ya, jadi ini tuh nggak boleh rapet juga gitu, dan intinya maksimum 300 gitu, jadi ini maksimum 300 gitu. Pokoknya setiap tulangan longitudinal ini spasinya tuh ada aturannya juga gitu, jadi ya udah deh. Terus ada diameter juga, jadi diameter ini tuh harus berapa juga ada aturannya diameternya ya. Nah, ternyata diameter minimum 5, oh ya jauh lah ya. Kita coba pakai D13, masukkan gitu ke diameter minimum. Nah, kira-kira kalau 4 D13, jadi kita pasang 4 aja nih di ujung-ujungnya. Di ujung-ujungnya 1 ya kalau pasang 4 kan. Kita coba pasangin gini jadinya. Gitu kan. Ternyata AS-nya 531. Di bagian tengah bawah balok. Oh, jadi ternyata kurang ya, kan ini kurang ya. Jadi kita pasang, kalau mau pasang 4D13 gitu, ya ini kita baru nyumbang 531. Sekali lagi kita itu butuhnya 784 ditambah 1861 gitu kan. Nah, akhirnya kalau kira-kira mau pasang 4 gitu, itu cuma nyumbang 531. Nah, ya udah deh, jadi 4 di sini, ya udah deh kita pasang di sini ya. Nah, ini tuh cuma nyumbang 531 ya ini ya. Ya pokoknya ini sama ini gitu. Ini cuma nyumbang 531 gitu kan. Sedangkan AL kita masih
AL-nya aja 784 ya, gitu kan. Nah, ya udah deh, coba kita lanjutin dulu aja ya. Maria Margaret bisa tolong bacain? Oh ya udah kalau gitu bisa cek sound dulu ya. Carisa, Taharap bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Maka tambahan luas tulangan lentur sebesar 784 dikurangi 531 sama dengan 253 mm kuadrat. Jadi total luas tulangan lentur sebesar 1861 ditambah 253 sama dengan 2114 mm kuadrat. Memakai 2D25 ditambah 3D22 di bagian atas balok dengan AS sebesar 982 ditambah 1140 sama dengan 2122 mm kuadrat. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi sama Carisa tadi dilanjutin tuh kan, ternyata tadi kan kita baru nabung 531 kan, sedangkan AL-nya aja butuh 784. Belum lagi sama si lentur murni 1861. Ya udah deh, kira-kira dari 784 kalau udah nabung 531, oh ternyata kurang 253 lagi sebenarnya gitu kan ya. Kurang 253 lagi sebenarnya. Terus sama jangan lupa ada akibat si lentur murni tadi gitu. Jadi in the end kita masih kurang 2114. Nah, lalu dicobain nih akhirnya gimana kalau pakai 2D25 sama 3D22. Jadi 3D22-nya pasang di sini, lalu 2D25-nya pasang di sini gitu. Nah, ternyata 2122 ternyata ya gitu. Jadi oke kan, ini kan lebih ya dari perlu 2122 lebih dari 2114. Ya udah deh, jadi in the end ini adalah tulangan kita, tulangan longitudinalnya. Jadi banyak ya tulangan longitudinalnya. Ada D13, ada D25 sama D22. Ya udahlah ya. Nah, jadi yang semua yang ini ya, yang titik-titik ini adalah tulangan longitudinal. Dan udah nahan AS perlu dari lentur dan ditambah sama AS longitudinal dari torsi. Itu ini yang merah. Kalau yang hijau, yang si sengkang ya berarti ya hijau ini udah nahan geser akibat jadi tulangan, jadi dia udah sengkang untuk nahan geser sama sengkang untuk nahan torsi, udah gabungan itu dengan jaraknya tadi D13 125. Lalu yang merah-merah sebanyak itu gitu ya. Nah, lalu jangan lupa juga karena lenturnya adalah tulangan negatif. Jadi pertanyaan kalian kan kenapa kok ini kok mengumpul di atas gitu kan? Ya karena kalian ini cantilever tulangan momennya momen negatif itu pasang tulangan di atas. Jangan sampai kalian pasang di bawah gitu aja. Nah, kalau torsi jadi ceritanya adalah ini tulangan longitudinal akibat momen harus sesuai dengan momen kalian. Kalau momennya momen positif, ya pasang di bawah tulangannya ya. Kalau momennya momen negatif, pasang di atas. Ini penempatan itu matters gitu ya. Jadi penting, penempatan itu penting. Kalau untuk menahan momen. Nah, penempatan tulangan longitudinal untuk menahan torsi itu terserah kalian. Nggak perlu pasang di atas, nggak perlu pasang di bawah.
pasang dimanapun boleh, pokoknya nambahin tulangan longitudinal. Makanya dia bahkan pasang di tengah-tengah gitu. Ini juga kan pasang di tengah-tengah. Sisanya dia pasang di atas. Gitu. Jadi kalau tulangan torsi mau tulangan longitudinal lokasinya dimanapun itu terserah ya, nggak berarti. Tetapi kalau menahan momen, pasang tulangan di serat tarik. Jangan sampai kalian momen negatif pasangnya di bawah, momen positif pasangnya di atas. Itu kebalik. Jadi pokoknya kalau menahan momen, lokasi itu penting gitu ya. Lokasi itu berarti. Tetapi kalau nahan torsi, silahkan pasang dimanapun. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, jadi Bu. in the end inilah ya. Izin bertanya, Bu. Tadi waktu menentukan pakai tulangan D13 dua kaki itu, spasinya 142 itu asumsi atau dapat dari rumus, Bu? Dari ini dari ini nih. 1863 kan butuhnya, jadi total A per S gitu, ini butuhnya 1863. Nah, coba kita punya D13, lalu dua kaki, dapatnya itu 265 gitu. Sehingga kalau mau segini, kalau mau 1863, butuh spasi berapa gitu. Oh, ternyata 142 gitu. Gimana? Oke, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, jadi kayak gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Saya masih bingung terkait perhitungan yang tadi ada A0S itu, Bu. Itu nilainya itu yang mana? Dari yang A0S itu, Bu. A0S. A0H maksud saya, Bu. Oh, A0H. Oke. Ya, oke. Jadi A0H itu adalah luasan yang dikekang gitu. Jadi kalau kita punya gambar kayak gini gitu, nah ini luasan yang dikekang itu luasan di dalamnya sengkang gitu. Jadi ini kan cover nggak dikekang ya, jadi bukan A0H gitu. Jadi gambar detailnya adalah seperti ini. Nah ini gambar detailnya, jadi luas di dalamnya sengkang itu adalah luas terkekang gitu. Jadi ya tinggal ini kan B-nya dikurangi 2 cover gitu, lalu dikurangi, jadi pakai asnya sebenarnya, batasnya pakai as ya. Jadi kalau punya gini gitu, lalu ada sengkang, terus sengkang kan biasanya punya ketebalan gitu ya. Nah ini pakai asnya sengkang. Aduh. Ini kan punya as nih. Jadi detailnya gini sih. Jadi ini B dikurangi 2 cover, karena kurang ini kan 1, 2. Lalu dikurangi sebenarnya sih setengah D sengkang dikali 2 gitu kan ya. Karena kan kanan sama kiri setengahnya. Jadi ujung-ujungnya ya dikurangi diameter sengkang gitu. Itu adalah lebarnya. Nah, nanti tingginya ya tinggal H dikurangi 2 cover dikurangi D sengkang gitu. Jadi ini ya asnya ya. Ini kan ada as nih. Jadi ya ini aja luasan yang dilingkupi sama asnya sengkang gitu aja. Gimana? Oh iya, Bu, sudah paham, Bu. Bu, maaf mau bertanya lagi, Bu. Boleh. Kalau pada saat awal tadi itu kan ada yang awal banget itu kan ada perhitungan luas tulangan lentur yang diperlukan, Bu. Nah, itu untuk nilai V-nya itu tadi kan diambil 0,9 itu pertimbangannya apa, Bu? Kok kenapa diambilnya 0,9, Bu? Oke. Itu ada di di slide pertama. Jadi kita coba buka lagi slide pertama.
Ini belum, ini udah ganti slide kan ya? Nah, jadi pertimbangannya di sini. Nah ini. Jadi yang namanya V itu beda-beda. Jadi kalau ada suatu komponen dia mengalami lentur atau kombinasi lentur sama aksial, nah itu kalau dia terkendali tarik pakainya 0,9. Kalau dia terkendali tekan, kalau dia terkendali tekan, terus kalau pengekangnya spiral atau ya spiral 0,75, kalau pengekang lainnya 0,65. Nah, tapi kan kalau beam gitu kan nggak ada tekan ya, kan kalian nggak ada aksial tuh. Jadi ya udah lentur aja kan, dan pastikan ya bagian si tulangan itu kan kalau nahan lentur kan pasti tulangannya dalam kritisnya adalah yang bagian tarik gitu. Jadi kita pakai 0,9 gitu. Nah, kalau misalkan kolom gitu ya. Nah, itu kan berarti jadi kalau kondisi lentur aja itu dialah beam. Kalau kondisi kombinasi lentur dan aksial dialah kolom. Nah, kalau misalkan ngomongin kolom, nah ini kalian harus cari dulu kalau kolomnya terkendali tarik apa terkendali tekan gitu. Jadi terkendali tarik tuh intinya adalah tension control. Jadi kondisinya adalah tension control. Jadi kolomnya itu lebih dominan gagal tarik lah istilahnya tuh daripada dominan gagal tekan. Nah, itu kalau dominan gagal tarik pakainya 0,9. Tapi kalau ternyata dominan gagal tekan pakainya 0,75 kalau sengkangnya spiral, terus pakai 0,65 kalau sengkangnya ya kotak biasa gitu ya, stirap biasa gitu. Nah, dan ini juga kalau geser sama torsi 0,75 ya, makanya tadi kita pakai 0,75. Lalu bagian tumbuhan padat beton kita pakai 0,65. Jadi V buat LRFD, jadi LRFD itu kan selalu bla 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 U gitu ya, kurang dari P bla 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 N. Jadi kalau MU, MN, TU kurang dari P TN, terus apa lagi VU kurang dari V VU, terus apalagi ya pokoknya RU kurang dari PRN. Nah, pokoknya VV yang di sini nih gitu. Jadi VV yang di sini ini bukan rumusan kayak gini kan rumusan LRFD. Nah, V-nya di sini beda-beda. Jadi kalau kita sebenarnya nggak suka gagal torsi sama geser tuh kita nggak suka, makanya penaltinya lebih gede daripada cuma ini ya, lentur kita suka sih. Jadi sesuatu lentur itu nggak brittle, makanya kita penaltinya cuma 10%, kan ini kan cuma dikurangi 10% ya. Tapi kalau sesuatu yang brittle, nah ini kompensasinya gede kayak. Nah, ini tumpuan pada beton kan brittle ya, makanya kompensasinya lebih gede lagi kan. Ini kan kayak dikurangi 35% gitu. Mana kira-kira ini enggak? Nah, jadi menentukan terkontrol tekan apa tarik gitu. Ya ini sebenarnya gitu. Jadi kalau dia dominan gagal, pengendali kegagalannya adalah tarik, di mana kalau pengendali tarik itu biasanya tulangannya yang leleh gitu. Makanya V-nya bagus 0,9 aja gitu kan. Kita cuma reduce 10%. Tapi kalau brittle gitu, terkendali tekan itu biasanya brittle, kita nggak suka, makanya kita pakai 0,65 gitu. Gitu. Oh ya, baik Bu. Lalu untuk misalkan untuk tadi kan terbagi lagi ada berdasarkan jenis sengkangnya ya Bu, yang spiral dan sirup biasa. Itu biasanya sudah diketahui Bu berarti Bu untuk jenis sengkangnya Bu. Oke, jadi kalau kolom ya, kalau kolomnya lingkaran biasanya sih
sengkangnya spiral gitu ya. Tapi ya bisa juga sih kalau lingkaran, sengkangnya juga lingkaran lah ya. Jadi pokoknya kalau pakai sengkang yang spiral gitu, yang gini-gini lah ya, yang gini-gini gitu, dan biasanya kolomnya bulat ya biasanya, yaitu kita pakai 0,75. Tapi kalau bulat tapi sengkangnya juga bulat-bulat kan juga ada ya, yang kolomnya juga lingkaran, tapi aduh gimana sih? Ya, di sini aja lah ya. Jadi kolomnya lingkaran juga, tapi sengkangnya juga cuma bulat-bulat gini. Yaitu berarti pakainya yang 0,65 gitu. Nah, ya ya bisa diketahui, bisa juga kalian yang mendesain. Jadi mau pakai yang mana gitu. Bisa koordinasi juga sih di lapangan gimana gitu. Mau pakai spiral apa mau pakai sengkang lingkaran gitu. Gimana? Ada lagi? Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Bu, Yang lain ya, gimana? tadi untuk yang maksimum spasi itu kan bisa kurang dari pH per 8 atau 300, Bu. pH per 8. Oh. Ya, ini ya. Gimana? Ya, Bu. Berarti kalau misalnya di atas, ya. kalau misalnya di atasnya spasi tulangan yang diperlukan itu 210, berarti batas maksimum yang dipakai itu yang 300 ya, Bu? Kalau 210 yang dipakai ini 191 ya. Ambil yang minimum. Berarti kalau gitu dalam kondisi apa, Bu? Bisa yang digunakan itu 300 mm. Kalau butuhnya 350 di sini. Bentar. 1528 dibagi 8. Oh ya, 191 benar. Nah, kalau ini tergantung nih, ternyata butuhnya 350 ya di sini, atau tadi 210, kita 210. Tapi pH per 8-nya kan ini tergantung ini ya, apa namanya, ini ya, tergantung perimeter ya. Nah, kalau perimeter per 8-nya ternyata misalkan ukurannya berapa? Ukurannya 300 kali 200 misalkan. 300 kali 200, cari dulu ya pH-nya. pH ini kan udah reduce ya, jadi ya itu ya 300 dikurangi 2 cover, dikurangi D sengkang gitu, dikali 2 karena dia perimeter ya, dikali 2, ditambah 200 dikurangi 2 cover, dikurangi D sengkang, dikali 2. Nah, ini berapa ini pH-nya di sini? Nah, per 8, misalkan ternyata pH per 8-nya dapat pakai ukuran yang itu gitu kan ya, pH per 8-nya dapat berapa? 310 misalkan. Ya, berarti yang govern kan si 300 gitu. Gimana? Oke, baik, Bu. Berarti tadi kalau 210, penggunaan sengkangnya itu juga harus jadi pembulatan ke 175 ya, Bu? Iya, benar banget. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi spasi maksimum pertama adalah pH per 8. Ini pertama. Kedua adalah 300 gitu. Jadi kita nggak tahu mana yang govern, pokoknya ambil minimum dari butuh sama 2 spasi ini. Ambil aja yang minimum, buletin per 25. Karena nggak mungkin kita minta tukang jarak 310 ya Pak gitu. Itu sangat nggak lazim gitu, apalagi jarak 191 ya Pak, itu kan berarti ketelitian 1 mili ya. Nah, itu jarang banget kita kayak gitu, biasanya per 25 jarak normal sengkang itu. Lazimnya lah ya, lazim. Ada lagi?
Yap, oke. Kalau nggak ada lagi, kita ada latihan ya, latihan seperti ini aja sebenarnya, ngedesain balok, tapi udah full, di mana adalah desain lentur, ditambah desain geser, ditambah desain torsi gitu. Jadi udah paket lengkap nih. Jadi kita nggak cuma ngecek lentur aja gitu. Jadi materi lentur dipakai juga, lalu ngedesain geser, materi geser juga dipakai, lalu materi torsi juga dipakai. Jadi torsi ini sekali lagi bisa nambahin longitudinal sama bisa nambahin transversal. Nah, ada latihan di IDE-nya dikumpulin besok jam 12 siang, jadi maksimum besok ya jam 12 siang. Jadi silakan sambil dikerjain, sambil buat belajar juga, sambil direview materinya. Jadi kalau misalkan bagian lentur, coba direview juga bagian lentur. Kalau misalkan ngedesain geser, juga direview sambil direview gesernya. Lalu sama slide yang ini, yaitu slide torsi gitu.